Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang adab-adab di dalam agama Islam yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-140. Bab ke-140, Babul malis salih lil mar'is salih. Bab harta yang baik yang ada pada seorang yang baik. Harta yang baik berada di orang yang saleh atau yang baik. Hadis ke-299. Taib, silakan dibaca hadisnya. Barakallahu fiik. Hadis 299 an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutus seseorang kepadaku. Fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi. Lalu beliau memerintahkanku agar aku mengambil pakaianku dan senjataku. Yaitu ini isyarat instruksi untuk bersiap berperang. Summa atihi, lalu aku pun mendatangi beliau. Fa fa'altu, aku melakukan hal tersebut. Fa ataituhu wa huwa yatawadda, lalu aku mendatangi beliau dalam keadaan beliau berwudu. Fa sa'ada ilayya al-basara thumma tabta'a, lalu beliau menaikkan pandangannya kepadaku lalu menurunkannya. Ya, jadi ketika Amr bin al-As datang, Nabi SAW sedang berwudu, lalu melihatnya dari atas ke bawah. Summa qal, kemudian beliau SAW bersabda, ya Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin. Wahai Amr,
sesungguhnya aku ingin mengutusmu bersama para tentara, ya, pasukan. Fayughnimukallahu, sehingga Allah memberikan ghanimah dengan perantaramu. Ya, Allah memberikanmu ghanimah. Allah memberikanmu kemenangan. Wa arghabu laka raghbatan minal mali salihatan. Dan aku menginginkan untukmu sebuah keinginan berupa harta yang baik. Qultu, aku berkata, yaitu Amr bin Al-As, inni lam uslim raghbatan fil mal, sesungguhnya aku tidaklah masuk Islam karena menginginkan harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku masuk Islam karena cinta kepada Islam, dan aku berharap akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Amr, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah bersama dengan orang yang saleh. Maknanya harta yang terbaik adalah harta di tangan orang yang saleh. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Potongan hadis yang terakhir ini kandungan utama terkait dengan bab kita, ya. Bab al-malis salih lil mar'is salih. Harta yang baik di tangan orang yang saleh. Maka sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang saleh. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, terdapat beberapa faedah. Di antaranya bolehnya seorang pemimpin mengutus pasukan lalu memotivasi mereka untuk mendapatkan ghanimah, ya, untuk mendapatkan ghanimah. Jadi mengutus pasukan yang diharapkan kemenangan mereka untuk bisa mendapatkan ghanimah, untuk bisa mendapatkan harta rampasan perang. Disinilah Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil Amr bin Al-As, dengan harapan Amr bin Al-As ini bisa membawa pasukan tersebut agar mendapatkan ghanimah. Dan ini hal yang diperbolehkan. Dan harta ghanimah, harta rampasan perang di antara harta halal. Ini bukan harta yang tercela, ini harta yang halal. Bahkan ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku itu berada di bawah naungan tombakku. Ya. Jadi rizkinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bawah naungan tombaknya. Itu dengan apa? Dengan berperang. Setelah berperang, maka kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, maka 1/5-nya itu milik Rasulullah SAW sebagai harta yang halal. Meskipun pada akhirnya 1/5 dari harta rampasan perang itu tidak apa? Tidak lama habis, karena dipakai oleh Nabi SAW untuk menafkahi keluarganya, lalu dipakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi meskipun secara nominal dan jumlah itu sangat banyak, 1/5, bayangkan. Ya, kalau seandainya harta rampasan perang itu ada 1000 ekor unta, 1/5-nya berapa? 200.
itu hak milik pribadi Nabi SAW. Kalau yang lain dibagi rata, dibagi rata. Ya, pasukan yang berjalan kaki mendapat 1 bagian, pasukan yang berkuda mendapat 3 bagian, dan itu dibagi rata. Bahkan terkadang seseorang itu bisa berserikat di dalam harta rampasan perang, misalnya 1 ekor unta untuk 2 orang, 3 orang, tergantung jumlah pasukan dan jumlah harta rampasan perang yang ada. Adapun untuk Nabi SAW, maka 1/5 dari harta rampasan perang. Namun 1/5 harta rampasan perang itu tidak bertahan lama di tangan Nabi SAW. Ya, dipakai untuk menafkahi keluarga beliau selama setahun, lalu sisanya dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi boleh seorang pemimpin mengutus pasukan yang diharapkan kemenangannya untuk mendapatkan ghanimah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa zuhudnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uridu an ab'atsaka ala jaishin fayughnimukallah." Aku ingin mengutusmu dengan pasukan sehingga Allah akan memberikanmu ghanimah. Ya. Jadi ini hal yang diperbolehkan, memotivasi pasukan untuk memenangkan peperangan lalu mendapat ghanimah. Namun Amr bin Al-As tidak mengharapkan itu. Amr bin Al-As tidak mengharapkan harta tatkala ia masuk Islam. Ya. Beliau mengatakan, inni lam uslim raghbatan fil mal. Sesungguhnya aku masuk Islam bukan karena ingin harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam karena aku mencintai Islam, dan aku ingin agar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini menunjukkan zuhudnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Meskipun hal tersebut halal, ya, tetapi beliau lebih mencintai Islam daripada harta, dan beliau lebih ingin untuk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat pelajaran utama, yaitu apa? Berharganya harta yang saleh di tangan orang yang saleh, harta yang baik di tangan orang yang baik. Karena apa? Harta yang baik maka akan senantiasa dimanfaatkan untuk kebaikan oleh orang yang baik. Jadi orang yang baik itu mampu untuk memanage harta sebaik-baiknya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, meskipun Amr bin Al-As tidak menginginkan harta, namun tetap saja Nabi SAW ingin harta terbaik itu di tangan orang yang baik. Ya. Harta terbaik, ya, di antaranya harta yang halal, dan ghanimah termasuk di antara harta yang halal. Nabi ingin harta ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang baik. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada salahnya ketika kita sedikit pilih-pilih ketika mau memberikan sesuatu kepada orang lain, terlebih dalam kondisi yang memang bukan darurat, ya. Kalau darurat, ada orang yang butuh bantuan kita, maka ya jangan kita pilih-pilih. Selama kita memiliki dan kita bisa membantu, maka bantu siapapun orangnya. Sampai pun ya seekor anjing yang kehausan, ya, maka memberikan minuman untuknya
itu di antara amal. Baik. Jadi orang yang soleh ketika ia mendapatkan harta yang soleh, maka ia mampu membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka dari itu kita boleh untuk memilih kepada siapa kita hendak berikan harta ini dalam kondisi yang lapang ya. Kalau dalam kondisi darurat, maka siapapun di antara makhluk Allah yang butuhkan wajib kita bantu, meskipun hanya sekedar memberi minum seekor anjing ya. Seorang pezina yang memberi minum seekor anjing itu bisa mendapat pahala ya. Maka dalam kondisi darurat kita harus membantu siapapun yang bisa kita bantu. Adapun dalam kondisi lapang ya, kita punya rezeki lebih lalu kita ingin berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita boleh memilih, kita bagi kepada fulan saja. Kenapa? Karena dia selain membutuhkan, dia juga orang yang soleh, berharap kesolehannya itu bisa membawa keberkahan pada harta yang kita berikan ya, sehingga tatkala harta tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, maka kita berharap mendapat pahala darinya ya. Meskipun kalau seandainya kita berikan kepada orang siapapun ternyata dimanfaatkan untuk kemaksiatan, kita berlepas diri karena kita tidak menanggung dosa orang lain selama kita tidak memerintahkannya untuk berbuat maksiat dengan harta yang kita berikan ya. Saya kasih kamu ini ya, kamu mau maksiat, kamu mau apa ya, enggak gitu ya. Karena orang itu membutuhkan, kita bantu. Adapun apa yang ia perbuat itu di luar tanggung jawab kita. Orang itulah yang akan bertanggung jawab penuh atas harta yang ia dapatkan dari kita. Tapi kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, maka kita akan mendapat pahala ya. Harta yang kita berikan kepada orang lain lalu dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah kita akan mendapat pahala ya. Setidaknya apa? Pahala memberi manfaat orang lain sehingga bisa menjalankan ketaatan atau kebaikan. Dari sini maka Nabi SAW berharap agar harta yang didapatkan ini di bawah atau di tangan orang yang tepat. Ni'ma al-malus salih li ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta, nikma itu sudah menunjukkan apa? Sebaik-baik ya. Ditambah lagi disifati harta itu dengan baik ya. Sebaik-baik harta yang baik nah, mungkin seperti itu menerjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa. Ni'mal malus salihu, sebaik-baik harta yang baik. Lil mar'is salih, itu di tangan orang yang baik, di tangan orang yang saleh. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hubungan bab ini dengan al-adab al-mufrad. Nah, apa ini? Hubungan bab ini. Harta yang baik di tangan orang saleh. Maka wallahu a'lam bishawab, hubungan yang bisa kita coba kaitkan bahwasanya di antara adab seorang muslim ya, hendaknya dia memberi memberi manfaat dengan harta yang baik tersebut. Jadi adab seorang muslim untuk bisa memanfaatkan harta yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Jadi termasuk adab yang baik yaitu kita memanage harta dengan cara yang baik. Kita manfaatkan di jalan-jalan kebaikan.
Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-141. Atau ada hadis yang bab yang ke-141 ya. Hadis ke-300. Bab man asbaha aminan fi sirbi. Hadis ke-300. Itu belum bab baru. Iya. Bab man asbaha aminan fi sirbi. Bab orang yang aman jiwanya. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Hadis atau bab ke-141, hadis ke-300. An Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubaidullah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbi, barang siapa yang di pagi harinya aman jiwanya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, indahu ta'amu yaumi, ia memiliki makanan di hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan ia telah meraih dunia, seakan-akan dunia itu ada di genggamannya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hadis yang sangat agung yang menunjukkan kepada kita pentingnya, yaitu qanaah, ya, pentingnya qanaah. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 hal yang seseorang itu apabila memilikinya, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia, sehingga seakan-akan tidak perlu lagi ia mencari yang lainnya. Yang pertama adalah aminan fi sirbi, orang yang aman di dalam jiwanya, ya, yaitu dia tidak memiliki rasa takut dari musuh, ya, dia tidak dikejar-kejar oleh orang yang tidak baik. Jadi tenang jiwanya, ya. Termasuk di antara juga mungkin tidak terbelit hutang. Karena kalau orang itu masih memiliki hutang, terkadang jiwanya tidak tenang. Ya. Ya, meskipun orang yang menghutangi orang yang baik, orang yang memberi tenggang waktu, memudahkan urusan, tapi tetap saja yang namanya hutang itu tanggungan. Tetap ada kepikiran kalau orang itu memang orang yang baik. Ya, kita tidak berbicara orang yang tidak baik, yang tidak memikirkan hutangnya, yang tidak tanggung jawab dengan hutangnya. Maka jauh lebih tidak aman lagi jiwanya. Kenapa? Karena dalam keburukan ia tidak peduli, ya, tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli dengan tanggung jawab, ya. Jadi justru orang yang memikirkan tentang kewajibannya ini lebih baik daripada orang yang tidak berpikir apapun tentang tanggung jawabnya. Karena di situ ada bentuk tipu daya dari syaitan, merasa aman dari tanggung jawabnya, merasa aman
dari hisab nanti di akhirat. Ya, ini bukan orang yang justru nyantai, rileks, tidak. Justru orang ini orang yang tertipu. Maka dari itu orang yang baik, orang yang saleh, dia akan berpikir ketika memiliki tanggungan, ini akan menjadi ganjalan baginya. Nah, ketika orang itu sudah tidak memiliki tanggungan, dia tidak memiliki ganjalan di dalam hidupnya, tidak kepikiran apapun, maka dia telah meraih hal yang pertama dari urusan dunia, ya, dari segala urusan dunia. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan haizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan ia telah meraih dunia dengan segala macam yang ada. Ya, seakan-akan dunia itu ada di dalam genggaman tangannya. Dia sudah mendapatkan seluruh nikmat duniawi. Ya, maka yang pertama aman jiwanya. Dia merasa tenang dengan jiwanya, tidak dikejar-kejar sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh, tidak memiliki tanggungan baik itu harta ya maupun hak-hak orang lain, ya, hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya. Nah, ini nikmatani, ya, ada dua nikmat yang manusia itu maghbunun fihima katsirun minan nas, tertipu dengannya. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini, disepelekan, ya, tidak disyukuri. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Kalau sudah sakit baru terasa nikmatnya sehat. Kalau sudah sibuk baru terasa nikmatnya waktu luang. Ya. Maka orang kalau memiliki kesehatan di pagi hari, jadi jiwanya tentram, tenang, jasmaninya, jasadnya sehat, maka ia telah mendapatkan 2/3 dari seluruh kenikmatan duniawi, kurang 1. Apa itu? Yang terakhir, indahu ta'amu yaumi. Perhatikan, dia punya makanan di hari itu, enggak perlu besok, enggak perlu sepekan, enggak perlu sebulan, enggak perlu setahun. Cukup memiliki makanan di hari itu saja. Ya. Adapun besok urusan besok. Ya. Urusan besok. Nah, ini. Ya. Dan ini tidak ada yang mengalahkan tawakal yang dicontohkan oleh Nabi SAW seperti burung. Ya. Bagaimana burung itu? Nabi contohkan bentuk tawakal itu seperti seekor burung. Lau, kata Nabi SAW, lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, haqqa tawakkuli, sebenarnya tawakal. Berarti ini tawakal yang terbaik. Ya, apa itu? La ruziqtum kama yurzaqut thair. Tentu kalian akan diberi rizki seperti burung itu mendapatkan rizki. Bagaimana burung itu mendapatkan rizkinya? Yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Untuk hari itu. Besok ya cari lagi. Ya. Nah, ini meskipun kenyataan kehidupan dunia ini jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Kenapa? Karena kita konsep mendapatkan harta di zaman sekarang, ya, dengan gaji bulanan atau dengan laba bulanan. Nanti baru kita manage selama sebulan dan lain sebagainya. Insya Allah tidak bertentangan, ya. Tapi yang jadi pertimbangan utama di sini adalah bagaimana dia mencukupkan dengan rezeki yang dia terima. Artinya, kalau memang yang menjadi ukuran itu bulanan, ya sudah, dia sudah cukup memiliki rezeki yang bisa dipakai untuk kebutuhan selama sebulan. Ya, sudah. Jadi sudah punya harta yang bisa manfaatkan dalam waktu sebulan misalkan. Kalau gajinya bulanan, kalau pekanan ya pekanan, ya.
Kalau harian ya harian, ya. Sudah bisa untuk beli beras, sudah bisa untuk beli makanan pokok, sudah bisa untuk membayar listrik, sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang primer, ya. Maka faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi SAW, seakan-akan ia telah meraih dunia. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan orang untuk hidup di dunia yaitu pikiran yang tenang, jiwa atau fisik yang sehat, jasad yang sehat, dan makanan untuk bertahan hidup. Itu saja. Ya, jadi segala hal yang menjadi kenikmatan duniawi nanti kembalinya ya untuk itu, ya, pikiran, kesehatan, dan bertahan hidup. Ya. Kenikmatan duniawi apapun yang kita rasakan nanti pada akhirnya kembali ke situ. Sampai pun liburan misalkan. Liburan itu apa? Untuk menenangkan pikiran. Ya kan berarti kan pikiran kita. Kendaraan untuk apa kendaraan? Ya kendaraan untuk bekerja, ya, untuk bertahan hidup. Kerja dapat uang, dapat rezeki untuk bertahan hidup. Ya. Jadi segala macam katakanlah ya kenikmatan duniawi, hal-hal yang menyenangkan nanti pada akhirnya kembalinya ke itu. Kalau kita bisa memiliki kesehatan, ya, kemudian ketenangan pikiran, lalu bisa bertahan hidup, maka selesai. Ya, selesai. Nah, maka dari itu Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat yang sangat luar biasa, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan ia telah meraih dunia. Ya, sudah apa lagi yang dicari? Sudah apa lagi yang dicari? Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang paling utama tadi apa? Al-hatsu 'alal qanaah, anjuran untuk qanaah. Qanaah. Ya, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak. Maka fokuskan pada apa yang kita miliki. Ya. Dan dalam hadis yang mungkin pernah kita bahas pula, jangan melihat ke atas. Kalau kita fokus pada apa yang kita miliki, maka insya Allah kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat ke atas, maka seakan-akan apa yang Allah berikan kepada kita itu selalu kurang. Dan melihat ke atas tidak akan pernah habis. Karena di atas langit ada langit, kan gitu katanya. Ya, kita melihat orang yang terkaya di daerah kita, lalu masih ada lagi orang yang lebih kaya, terus seperti itu. Terus seperti itu. Pada akhirnya kapan kita bersyukurnya? Kalau semua orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, kita ingin untuk menyainginya, kita ingin untuk menyamainya. Ketika sudah mencapai tingkatan mereka, masih ada yang belum kita capai, nggak akan pernah habis. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW perintahkan untuk melihat ke bawah. Ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat yang ada di atas kalian. Karena dengan melihat ke bawah itu akan menjadikan kalian lebih mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi cukup kita mendapatkan 3 hal tadi, sudah ya bersyukur kita kepada Allah SWT. Kalau diberi lebih, alhamdulillah. Ya, kalau diberi lebih, alhamdulillah. Ya, kalau diberi pas, cukup, ya, maka juga alhamdulillah. Ya, karena masih banyak orang yang ada di bawah kita. Jadi kita tidak pernah sedikit pun meremehkan nikmat Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis ini, apa kaitannya dengan bab kita? Ya. Bab kita. Afwan, ini sebenarnya bab baru ya. Man asbaha aminan fi sirbi. Namun di sini ada keterangan, ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya, bab harta yang baik di tangan orang yang saleh.
Kalau kita kaitkan dengan hadis sebelumnya atau bab sebelumnya, maka di sini ada pada rezeki berupa makanan. Ya. Jadi al-malus salih lil mar'is salih, harta yang baik di tangan orang yang baik. Apa itu? Berupa makanan yang ia miliki. Ya, berupa makanan yang ia miliki. Wa indahu ta'amu yaumih, dan ia memiliki makanan di hari itu. Dan makanan ini termasuk di antara harta. Makanan ini termasuk di antara harta. Bahkan harta terbaik kata Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, la tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Janganlah seorang istri menginfakkan sedikit pun dari harta yang ada di rumah suaminya melainkan dengan izin suaminya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah wala ta'am, ya Rasulullah, sampai pun makanan, apakah kita mau ngasih makanan ke tetangga, ke orang lain, kita harus izin suami kita? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika afdalu amwalina. Bahkan makanan itu adalah harta yang paling afdal. Harta kita yang paling afdal. Ya. Jadi para sahabiyat merasa makanan apa perlu izin ya? Kita mau ngasih makan, ini harta yang nampaknya apa remeh gitu ya. Tapi justru Nabi SAW mengatakan, dzalika afdalu amwalina. Justru makan itu adalah harta yang paling afdal, harta kita yang paling afdal. Nah, poin utamanya di sini adalah makanan itu adalah harta. Makanan itu adalah harta. Nah, kalau kita tarik hubungannya dengan bab sebelumnya, maka orang yang saleh, orang yang baik di dalam memanage harta, dia akan mendahulukan kebutuhan terpenting di dalam hidupnya, yaitu makanan. Yang penting bisa bertahan hidup dengan apa? Makan. Ya. Artinya kalau ada orang yang dia lebih mendahulukan gengsi, katakanlah, tapi dia melupakan kebutuhan primer dari keluarganya. Anak istri dibiarkan kelaparan, tapi dia mengejar gengsi. Sudah, kita ini makannya ya seadanya saja. Yang penting kita punya apa misalkan. Yang penting kita bisa mencapai target apa misalkan. Maka wallahu a'lam bishawab, semacam itu bisa jadi harta di tangan orang yang tidak tepat. Ya, harta di tangan orang yang tidak tepat. Maka harta yang baik di tangan orang yang baik, dia akan memanfaatkannya untuk kebutuhan yang paling penting. Kalau memang dia butuh makan untuk bertahan hidup, maka dia sisihkan harta atau dia alokasikan harta yang ia miliki untuk apa? Untuk makan. Kalau ada lebih, baru dia tabung, ya, baru dia manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak mengorbankan ya, jiwanya atau mengorbankan kebutuhan primernya berupa makanan demi untuk mengejar ambisi duniawi yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, itu bab yang ke-141. Sekarang kita lanjutkan bab ke-142, hadis ke-301. Babu tibin nafs, bab baiknya jiwa. Silakan dibaca. Minan
minan ni'am. Barakallahu fiik. Hadis ke-301 an Abdullah bin Khubayb al-Juhani an ammihi, dari Abdullah bin Khubayb al-Juhani dari pamannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar bertemu dengan mereka, itu para sahabat. Wa alaihi atharu ghuslin, dan dalam keadaan habis mandi. Ya, jadi Nabi SAW datang kepada mereka dalam keadaan habis mandi, dan mandi yang dimaksud di sini adalah mandi besar. Ya, wa huwa thayyibun nafsi, dan Nabi nampak baik jiwanya. Maksudnya beliau dalam keadaan ya ceria, dalam keadaan sumringah. Fadhananna annahu alamma bi ahli, maka kami mengira beliau baru saja berkumpul dengan istrinya. Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah naraka tayyiban nafs. Wahai Rasulullah, kami melihatmu sedang baik jiwanya, ya, sedang sumringah, sedang ceria. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, benar. Walhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Tsumma dzukiral ghina, kemudian disebutlah tentang kekayaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya tidak mengapa, tidak berdosa, ya, dengan kaya, liman ittaqa, bagi yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Wa tibun nafsi minan ni'ami, dan baiknya jiwa di antara bentuk kenikmatan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tibun nafs, jiwa yang baik. Ya, jiwa yang baik. Seakan-akan ini memiliki hubungan dengan hadis sebelumnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi harinya tenang jiwanya. Ya, tenang jiwanya. Nah ini, Nabi SAW dalam suatu hari keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan sumringah, dalam keadaan ceria, dan nampak beliau habis mandi, dan para sahabat mengira beliau habis berkumpul dengan istrinya. Maka ini juga bisa diambil satu pelajaran, ya, di antara hal yang membuat jiwa tenang itu memiliki pasangan. Ya, di antara hal yang membuat jiwa tenang itu memiliki pasangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, litaskunu ilaihim, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, ya, agar kalian sakinah, tenang, ya. Dan lawan dari sakinah itu apa? Ittirab, goncang. Ya, lawan dari tenang itu goncang. Ya, ittirab. Kalau tenang, tentram, itu lawannya adalah goncang.
menunjukkan orang yang tidak memiliki pasangan itu kondisi jiwanya terguncang. Ya. Artinya meskipun dia merasa tenang, tapi sebenarnya menurut fitrah, ya, dia belum tenang. Ya. Maka Nabi SAW setelah berkumpul dengan istrinya, kemudian mandi, kemudian bertemu dengan para sahabatnya, terlihat sangat sumringah, ya, sangat ceria. Makanya para sahabat mengatakan, apa itu namanya, naraka thayyiban nafs, kita melihatmu sedang senang, ya, sedang baik jiwanya. Dan Nabi SAW mengakui ajal, betul, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, ya. Jadi ketika kita memiliki hari yang tenang, hari yang tentram, hari yang indah, pagi yang ceria, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT. Jiwa kita dalam kondisi yang baik, ya, hati kita dalam kondisi yang tenang, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah SWT. Lalu ketika ada yang menyebutkan tentang kekayaan, nah ini harta yang berlebih, maka Nabi SAW mengatakan la ba'sa. Perhatikan di sini, beliau mengatakan la ba'sa. La ba'sa itu tidak apa-apa. Ba's itu bisa diartikan dosa atau bisa diartikan hal yang buruk. La ba'sa berarti tidak berdosa, tidak mengapa, bukan hal yang buruk. Ya, apa itu? Ketika orang kaya, ya, jadi kaya itu bukan hal yang buruk. Namun perhatikan, bukan berarti wajib. Karena ada sebagian kalangan yang memotivasi umat Islam untuk wajib kaya. Nah, ini diantara kesalahan. Mewajibkan sesuatu, ya, mewajibkan sesuatu padahal tidak ada perintah atau anjuran dari Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan la ba'sa, tidak mengapa, boleh, gak wajib, tapi ya boleh. Ya, orang kaya itu boleh, gak berdosa. Tapi apakah harus? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Tapi kalau ada orang yang kaya gak ada masalah. Namun di sini Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat penting. Apa itu? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tetap ada ikatannya. Kaya itu enggak apa-apa, yang penting bertakwa. Ya, kaya tidak mengapa, yang penting bertakwa. Kenapa? Karena fal ghina bi ghairi taqwa halaka. Kekayaan tanpa ketakwaan itu kebinasaan. Ya. Kaya tanpa ketakwaan itu kebinasaan. Kenapa? Karena yang pertama, dia mendapatkan harta dari mana? Orang yang bertakwa akan berusaha mendapatkan harta dari cara yang halal. Ya, dia mendapatkan harta dengan cara yang halal. Tapi kalau orang tidak bertakwa, bisa jadi dari yang halal, bisa jadi dari yang haram, karena dia tidak bertakwa, tidak peduli. Ya, dan Nabi SAW telah sebutkan ini zamannya, la ya'tiyanna zamanun, ya, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal min halalin aw min haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli dari mana ia dapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Tidak peduli ada dua makna. Tidak peduli karena tidak tahu, nggak mau belajar, atau tidak peduli sudah tahu tetapi tetap memakan yang haram. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya ada, ya. Orang yang memang dia nggak tahu halal haram, memang nggak belajar, tidak memiliki perhatian terhadap agama. Yang penting dia mencari nafkah, yang penting dia kerja, yang penting dia punya usaha, tapi nggak tahu halal haram. Maka apakah dia bisa memfilter harta yang didapat hanya dari yang halal? Tidak bisa. Dia nggak tahu. Otomatis nggak ada saringannya, nggak ada filternya. Yang halal masuk, yang haram masuk. Ya. Dan yang lebih parah lagi, orang yang sudah tahu halal haram, tetapi tetap memakan harta yang haram. Ya, ini lebih parah
parah lagi. Nah, ini yang pertama. Orang yang tidak bertakwa, dia tidak bisa memfilter, tidak bisa memastikan harta yang dia dapatkan hanya dari yang halal saja. Apakah selesai di situ? Tidak. Kalau orang tidak bertakwa, maka dia juga tidak bisa memanfaatkan harta hanya dengan cara yang halal. Ya. Kalau orang tidak bertakwa, maka harta yang ada di tangannya bisa dibelanjakan untuk yang halal dan bisa dibelanjakan untuk yang haram, untuk dosa, untuk maksiat, untuk kejahatan. Ya. Makanya dalam harta ini satu-satunya manusia yang ditanya dari dua sisi di alam kubur. Ya. Ketika yang lain ditanya umurnya untuk apa, ya. Kemudian ilmunya untuk apa. Tapi ketika tentang harta, ya, manusia tidak akan bergerak di hari kiamat di alam kubur kecuali ditanya tentang beberapa perkara. Ya, umur, ilmu, kemudian masa muda dan yang semisalnya. Lalu harta ditanya dari dua sisi. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia manfaatkan, untuk apa ia pergunakan. Kalau orang bertakwa, maka dia mendapatkan dengan cara yang halal dan dia belanjakan di jalan yang halal. Ya, yang namanya orang kaya, orang yang punya banyak harta, maka dia dapatkan dari harta yang halal atau yang haram. Kalau bertakwa, maka dipastikan yang halal saja. Dan ketika ia belanjakan hartanya hanya di jalan yang halal saja. Makanya tidak mengapa kaya asalkan bertakwa. Karena kekayaan tanpa takwa ini kebinasaan. Kekayaan tanpa takwa itu kebinasaan. Karena ia akan mempertanggungjawabkan dari mana ia dapatkan hartanya dan untuk apa ia manfaatkan hartanya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW tetap ketika membandingkan antara kesehatan dan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Perhatikan, orang kalau diberi pilihan, Anda mau sehat tapi enggak kaya, atau mau kaya tapi enggak sehat? Hah? Sehat tapi enggak kaya, atau kaya tapi enggak sehat? Jawabannya ada pada hadis. Ini pilihan cuma dua, jangan ditambahi sehat dan kaya. Ya. Maka jawabannya ada pada sabda Nabi SAW. Wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Ya, dipahami dari hadis ini pilihannya cuma dua. Mau sehat tapi enggak kaya, atau mau kaya tapi enggak sehat. Salah satu, mau sehat atau mau kaya? Misalkan sehat. Ya. Memang yang ideal sehat dan kaya. Ya. Itu yang ideal. Tapi sehat dan kaya kalau enggak bertakwa sama saja. Jadi tetap takwa yang nomor satu. Ya, takwa yang paling utama. Karena apa? Ketika orang itu bertakwa dan kaya, dia bersyukur. Ya. Ketika orang itu bertakwa tapi enggak kaya, dia bersabar. Dan ini yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ajaban li amril mu'min. Kondisi orang yang beriman itu menakjubkan. Apapun kondisi yang dia alami, dia akan senantiasa bisa mengatasi. Kalau dikasih kekayaan, ya tidak kaget, ya, tapi dia bersyukur. Kalau diberi ujian juga tidak patah hati, ya, tidak patah semangat, tidak kecewa, ya, tetapi bersabar. Makanya ketakwaan yang nomor satu. Tapi seandainya orang bertakwa ini
diberi pilihan sehat atau kaya, maka yang lebih baik adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Dan diakhiri dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tibun nafsi minan ni'am. Dan baiknya jiwa termasuk di antara kenikmatan. Ini kembali mengingatkan bahwa para sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar itu dalam keadaan sumringah. Para sahabat tidak melihat kantongnya Nabi tebal atau enggak saat itu. Nabi bawa kendaraan mewah atau tidak saat itu. Nabi pakai baju yang bagus atau tidak saat. Tidak, yang dilihat adalah keceriaan. Dan terkadang ini yang kita lalaikan. Ya. Jiwa yang senang, jiwa yang baik, ya, perasaan yang ceria. Ini hal yang sangat penting. Karena apa? Adapun kekayaan dan lain sebagainya tidak otomatis menjadikan orang bahagia. Dan ini banyak kita saksikan. Orang yang bergelimang harta stres banyak, jiwanya nggak tenang banyak. Kemudian tubuhnya nggak sehat juga banyak. Ya, meskipun dia memiliki makanan melimpah, persediaan makan ya tahunan, bahkan 7 turunan kata orang-orang. Tapi dua hal tidak ia dapatkan, ya, ketenangan jiwa dan kesehatan fisik jasmani. Katakanlah sehat jasmaninya satu yang tidak didapatkan. Kalau dia nggak bertakwa, orang kaya tapi nggak bertakwa, maka bisa dipastikan tidak tenang jiwanya. Makanya ketika Nabi SAW keluar, ya, bertemu dengan para sahabat mencatat satu perkara penting, apa? Ceria. Lalu setelah itu mereka bicara, nyinggung ketakwaan, menyinggung masalah ketakwaan, apa? Kekayaan, ya, maaf, kekayaan. Nabi berbicara tentang kekayaan, lalu membandingkan dengan kesehatan, lalu kembali mengingatkan watibun nafsi minan ni'am. Ingat ya, meskipun kalian bicara tentang kekayaan, sehat dan kaya mana yang lebih baik, tetap saja jiwa yang tenang di antara bentuk kenikmatan. Artinya apa? Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, 3 hal yang disebutkan Nabi SAW sebelumnya, ya. Di antara siapa yang di antara kalian pagi harinya, dalam sebagian riwayat man asbaha minkum, ya, siapa di antara kalian yang pagi harinya aminan fi sirbi, tenang jiwanya, ya, mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan di hari itu. Ada kalanya orang diuji dengan 2 hal yang terakhir. Jiwanya sakit, jasadnya sakit, lalu dia nggak punya makanan, tapi dia bisa tenang menghadapi ujian tersebut. Bayangkan, ya. Jadi anggaplah dia nggak punya harta, nggak punya makanan, anggaplah dia dalam keadaan sakit, tapi ketika jiwanya tenang, bersabar, husnudzon dengan Allah, ya, pasrah dengan kondisinya, maka tetap ini di antara bentuk kenikmatan. Dan ini tentu didasari ketakwaan. Karena tanpa ketakwaan mustahil orang bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut hadis berikutnya, hadis ke-302. Taib, hadis
Hadis ke 302 ini sudah pernah kita bahas, sama dengan hadis 295 ya. Sama persis dengan hadis 295 ya. Juga perawinya juga sama dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ya. Jadi sedikit mengulang ya tentang hadis ke 302 ini, tentang apa? Kebaikan dan dosa. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ini sesuai dengan bab kita ya, berjiwa baik. Jiwa yang baik diantaranya adalah husnul khuluq. Sedangkan dosa, wal ismu ma haqqa fi nafsik wa karihta an yattali' alaihi nas. Dosa itu apa yang terbesit di dalam jiwamu, yang membuat sesak jiwamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Baik, jadi kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke 336. Tayyib. Hadis 303, an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, dan manusia yang paling berani. Walaqad fazi'a ahlul Madinati dzata lailah. Suatu ketika di malam hari penduduk kota Madinah dalam keadaan ketakutan, yaitu terdengar suara dentuman yang sangat keras. Fantalaqan nasu qibala saut. Lalu manusia mendatangi sumber suara. Fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasa ila saut. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyambut mereka dan mendahului mereka untuk menuju sumber suara. Ya, jadi Nabi sendirian ternyata sudah mendahului mereka untuk menuju sumber suara. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan, lan tura'u lan tura'u. Kalian tidak akan takut, kalian tidak akan takut. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata uryin ma alaihi sarj. Dan beliau saat itu dengan mengendarai kendaraannya atau kudanya Abu Talhah yang tidak memiliki pelana. Wa fi unuqihi saif, dan menggantung di leher beliau itu pedang. Faqal, maka beliau mengatakan, laqad wajadtuhu bahran, sungguh aku telah menjumpai kuda ini seperti lautan. Ai innahu la bahrun, atau sungguh kuda ini adalah lautan. Maksudnya apa? Lautan itu luas, ya. Luas itu sebuah kiasan untuk menunjukkan langkah yang sangat cepat. Jadi kuda ini sangat cepat sekali. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jiwa yang baik ini kita dapatkan dari keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak memiliki jiwa yang baik, beliau tidak peduli kalau penduduk kota Madinah dalam keadaan ketakutan. Nah itu, kalau beliau bukan orang yang memiliki jiwa yang baik, maka beliau tidak peduli dengan penduduk kota Madinah.
Namun ketika terjadi hal yang menakutkan, ya, terdengar suara dentuman yang sangat keras, maka beliaulah orang yang pertama kali mendatangi tempat tersebut, sumber suara tersebut, sembari menenangkan yaitu penduduk Madinah. Lan tura'u lan tura'u. Kalian tidak akan takut. Kalian tidak akan takut, atau kalian tidak perlu takut. Ya. Nah, Nabi SAW bahkan mendatangi sumber suara tersebut menggunakan kuda tanpa pelana, entah karena terburu-buru atau memang itu cara yang terbaik untuk bersegera. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kuda tanpa pelana. Jadi tidak ada dudukannya. Jadi langsung naik ke punggung kuda. Nah, jadi itu yang menunjukkan keutamaan atau kebaikan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini, ya, selain menunjukkan keberanian Nabi SAW, maka di situ juga terdapat keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keberkahan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana? Dari kondisi kudanya Abu Talhah. Kudanya Abu Talhah, ya, itu sebelumnya dikenal sebagai kuda yang lambat. Tapi hari itu, di malam itu, Nabi SAW mendapati kudanya itu seperti lautan. Laqad wajadtuhu bahran. Ya, aku mendapati kuda ini seperti laut. Laut itu apa? Luas. Jadi langkah kakinya itu luas, panjang. Beda dengan apa? Beda dengan kalau kuda itu disifati dengan qataf, ya. Qataf itu ad-dhiqul masyi, ya. Jadi langkahnya itu sempit. Ya, langkahnya sempit. Ya. Itu kudanya Abu Talha sebelum dinaiki Nabi SAW. Tapi begitu Nabi menaikinya, maka langkahnya luas seperti apa? Lautan. Seperti lautan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama keberkahan Nabi SAW. Ya. Dan ini juga pernah terjadi ketika Nabi masih bayi, ketika dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu orang yang paling terakhir datang di kota Mekah. Karena apa? Paling lambat kudanya. Yang lain sudah dapat bayi, Halimah belum dapat. Jadi penduduk Bani Sa'ad, ya, itu datang ke kota Mekah untuk mengharap anak-anak yang mau disusui, lalu mendapatkan upah dari sana karena kondisi paceklik. Ya, maka para wanita, ibu-ibu dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah, semua rebutan, ya, bayi-bayi yang memiliki orang tua yang mampu, orang tua yang kaya, ada berharap santunan dari bapaknya. Dan semua wanita sudah pernah ditawari untuk menyusui Nabi kita Muhammad SAW, tapi gak ada yang mau. Kenapa? Yatim. Nah, Halimah datang, sudah habis bayi-bayi yang mau disusui, tinggal satu. Ya, tinggal satu. Loh, kok tetap diambil? Nah, ini tujuan ke sana untuk menyusui bayi-bayi yang ada di kota Mekah daripada enggak dapat sama sekali. Nah, itu ya. Jadi Allah mentakdirkan lebih tercela pulang tidak membawa bayi untuk disusui, ya, daripada membawa bayi yatim. Mending bawa bayi yatim daripada pulang tidak bawa bayi sama sekali. Ya sudah, akhirnya Allah mentakdirkan Halimah menerima Nabi kita untuk disusui. Belum pulang, masih berada di kendaraan, sudah nampak keberkahan dari Nabi SAW. Air susu Halimah yang sebelumnya nggak ada isinya, karena apa? Paceklik. Ya, paceklik. Bayi yang dibawa juga nangis.
nggak ada makanan, ya. Air susu unta yang dibawa nggak ada isinya. Kenapa? Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Pokoknya modal nekat mungkin ya, wallahu alam. Tapi begitu Nabi kita Muhammad dipangku, air susu ASI dari Halimah langsung keluar. Lalu setelah itu gantian nyusui bayi satunya. Ya, lalu Halimah merasa berada di malam terbaik. Keluar dari kendaraannya, mencoba memerah unta yang dibawa, ternyata keluar air susu. Maka mereka tidur dalam keadaan yang terbaik. Pulangnya, ya sebelumnya keledainya itu paling lambat, ya, kendaraannya paling lambat, sekarang paling cepat. Sampai rumah, kambing-kambingnya sudah berisi air susu semua. Padahal sebelumnya apa? Kering kerontang. Ya, keberkahan Nabi SAW. Sejak Nabi apa dilahirkan hingga akhirnya Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tersisa satu hadis di bab yang ke-142. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, tafadhal silahkan. Nggih, silakan. Iya. Dikeluarkan setiap bulan. Hitungannya bagaimana? Baik, begini. Yang jelas, mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu boleh, ya. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu boleh. Dalam artian, misalkan dia mau mengeluarkan zakat tahun depan, tapi mulai sekarang sudah dicicil, ya. Contoh, dia sekarang memiliki misalnya anggaplah dia punya penghasilan 20 juta per bulan yang dipakai hanya, atau 25 juta per bulan yang dipakai hanya 5 juta. Akhirnya dia punya 20 juta per bulan. Ya. 12 bulan, hitung-hitungan kasar berapa? 240 juta. Nah, berarti tahun depan, ya, sudah apa? Masuk nisab. Ya. Nah, kemudian ketika dia sudah memiliki uang 240 juta ini baru wajib mengeluarkan zakat kapan? Tahun depannya lagi. Ini anggaplah dia mulai dari nol, hartanya nol. Bulan ini 25 juta, bulan depan 25 juta, terus karena perhitungannya pokoknya setiap bulan hanya kepakai 5 juta. Maka baru tahun depan dia wajib zakat, dan itu pun dibayarkannya tahun depan lagi. Nah, kalau dia mengeluarkan sekarang, ya, maka ini bukan zakat. Ya, apa? Ya, infak. Meskipun diniatkan zakat, ini bukan zakat. Tapi kalau dikeluarkan tahun depan, nah, ini perhatikan. Anggaplah hitungan semenjak dia mendapatkan harta mencapai nisab. Tadi berapa? 240. Sekarang emas berapa, Bu? Tiga juta. Per gram 3 juta. Kali 85, 255 berarti. Sudah 255 belum sampai. Oke lah, anggaplah sampai. Ya. 240 juta, anggaplah 255 dan sebagainya. Jadi
tahun depan dia baru mencapai nisab. Nah, kalaupun dia mengeluarkan per bulan di tahun depan, maka ngitungnya berapa? Nah ini. Sedangkan harta yang sudah mencapai nisab tadi 255 katakanlah, 255 juta. Ini pada akhirnya kan nanti bertambah setiap bulannya. Sampai tahun depannya lagi mungkin 500 juta. Kalau dia bisa menepatkan hitungan, wallahu alam nggak ada masalah. Jadi misalkan bulan ini 255 tadi ya. 255 dikali 2,5%, 6.375. Anggaplah ini sudah tahun depan ya. Anggap sudah tahun depan. Ya, 255 dia keluarkan bulan ini 6,375 juta. Bulan ini 6,375 juta. 6.375.000 gitu ya. Lalu bulan depan apakah dia mengeluarkan nominal yang sama? Nah ini bulan depan kan tambah lagi 20 juta. Nah, berarti anggaplah 255 tambah lagi 20, 275 dikali 2,5%. Bentar, 275 kali 2,5%, 6.875 tambah 500.000. Nah ini bisa nggak dia mempertahankan seperti ini? Bulan ini 6 berapa tadi? 6.375. Bulan depan 6.875 sampai bulan ke-12 setelah nisabnya itu ya, dia bisa tertib. Maka Allah alam boleh. Tapi kalau perhatikan, dia pokoknya bayar zakatnya dengan patokan awal nisab. Awal nisab tadi berapa? 255 juta. Betul ya? 255 juta sehingga dia keluarkan 6.375. Flat setiap bulan 6.375, 6.375. Padahal setiap bulan ada penambahan harta. Ya, bulan ini hartanya 255, bulan depan 275, bulan depan 29, bulan depan 300, bulan ke-12 berapa itu? Bulan ke-12 255 tambah 255, anggaplah 510 juta. 510 juta. Kalau sudah 510 juta, 2,5%-nya 12,75. Nah, bisa nggak tertib dia per bulan dia bayarkan zakat sesuai dengan harta yang ia miliki setahun tersebut. Kalau kurang dari itu berarti dia belum dianggap mengeluarkan zakat. Nah, terus pokoknya saya mengeluarkan zakat tiap bulan 6 juta. Loh, 6 juta itu kan hitungan Anda memiliki harta yang sudah di tangan dimiliki selama setahun nominal 255 juta anggaplah. Tapi kan harta Anda setiap bulan bertambah. Bahkan tahun depan harta Anda sudah 2 kali lipat, bukan 255 juta lagi, sudah jadi 510. Tapi kok zakatnya tetap 6 juta per bulan. Nah, berarti ada zakat yang masih belum dibayarkan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Khawatirnya ya ada kesalahan di sini, khawatirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.